Halo teman-teman semua, di video kali ini saya akan berbagi tentang sebuah pertanyaan menarik ya bagi saya. Kenapa sih Mas Didik Google Ads kita itu sering banget ditangguhkan? Nah, saya pengen mengobrol masalah ini ya teman-teman ya. Karena ternyata emang di luar sana banyak juga yang kena ya ditangguhkan oleh Google Ads ya ketika dia mengiklan di Google Ads. Oke, kita akan bedah video ini, maka teman-teman tonton aja video ini sampai selesai. Oke ya, teman-teman sekalian, berbicara tentang kenapa sih ada orang yang sering banget kena ditangguhkan iklan Google Ads-nya gitu kan. Ada beberapa hal yang mungkin teman-teman harus catat ya. Oke, anggaplah ya, saya sebenarnya jarang yang menemukan hal itu. Tapi ternyata emang ketika saya membuka sebuah forum pertanyaan, ternyata pertanyaan yang masuk rata-rata adalah kenapa akun Google Ads kami itu sering banget ditangguhkan. Oke, ya, aslinya teman-teman, Google Ads itu ya sangat jarang memberikan tangguhan kecuali teman-teman melakukan beberapa pelanggaran. Ada namanya pelanggaran komunitas Google Ads ya. Apa saja itu Mas Didik ya? Kita bedah masalah website dulu teman-teman sekalian. Ini juga sering kenapa iklan ditangguhkan. Jadi pastikan website teman-teman sekalian itu tidak kena malware itu dulu. Jadi kalau website teman-teman masukkan di situ, ya teman-teman kemudian memaksa untuk iklannya aktif, biasanya langsung ditangguhkan oleh Google karena websitenya kena malware, ada virus di dalam websitenya tersebut, atau disusupi, ya ada hacker yang masuk di website tersebut. Nah itu Google menganggap itu sebagai sesuatu yang tidak masuk akal, sesuatu yang mencurigakan gitu kan, maka dia dianggap ya harus iklannya ditangguhkan. Itu ya teman-teman sekalian. Jadi solusinya gimana nih kalau untuk website yang kena malware ya? Solusinya teman-teman hilangkan dulu malwarenya. Ya, solusinya hilangkan malwarenya, atau yang disusupi hilangkan dulu disusupinya, baru nanti ajukan banding, baru nanti teman-teman bisa diterima langsung oleh Google gitu kan. Nah, ingat ya, ajukan banding itu biasanya 1 kali 24 jam langsung diterima oleh Google. Kalau teman-teman benar-benar pelaporannya tepat, benar-benar sudah diselesaikan masalahnya. Kalau enggak ya tetap ditangguhkan, tidak akan pernah selesai. Itu ya, yang pertama. Itu yang pertama. Ya, untuk website. Yang kedua adalah ini saya nggak tahu entah kenapa setiap kali masuk di momen lebaran selalu akun Google Ads itu saya pasti kena tangguh. Ini saya pribadi teman-teman ya. Kenapa? Karena dari sekian banyak orang yang saya iklankan gitu kan Google Ads-nya, itu mereka rata-rata nelpon saya, Mas Didik tolong dong di jeda dulu iklannya karena kami mau mudik. Admin kami sudah tidak ada di kantor. Jadi kalaupun nanti ada leads yang masuk tidak ada yang balas. Mau nggak mau iklannya dijedakan, mau nggak mau saya jedakan dong. Tapi saya menjedakan itu tidak 1-2 akun teman-teman, bisa sampai ya puluhan akun lah, 30-40 akun gitu kan kita jeda. Itu Google menganggap ada sesuatu yang mencurigakan. Dan anehnya semuanya ditangguhkan teman-teman sekalian. Ya, saya lagi takbiran gitu kan, lagi sholat Id, selesai sholat Id dapat laporan ditangguhkan hampir semua ditangguhkan. Akhirnya saya bingung teman-teman sekalian ya. Saya akhirnya cari mana kafe yang buka sore hari. Nah, alhamdulillah ada di mall, ada kafe di situ. Ya, saya akhirnya ajukan banding sama Google dan di semuanya diterima. Saya bilang, ya di Indonesia saat ini sedang merayakan Idul Fitri dan semua akun-akun di sini, ya saya bilang begitu, pada pulang kampung, ya, pada mudik, ya, pada keluar kota, tidak berada di kantornya, sehingga kantornya tutup, akhirnya dijeda, seperti itu alasannya. Akhirnya Google mengerti hal itu dan diterima. Oke ya teman-teman sekalian, jadi kenapa nanti Lebaran banyak yang kena tangguh, itu enak, teman-teman tinggal ajukan banding aja, insya Allah diterima oleh Google. Tapi pastikan alasannya tepat. Oke ya, itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa bisa kena tangguhkan? Ya, yang ketiga adalah teman-teman tidak memverifikasi akun Google Ads-nya. Ini sering terjadi teman-teman sekalian ya. Jadi sekarang kalau akunnya tidak diverifikasi ya, maka Google tidak akan bisa melanjutkan iklan teman-teman sekalian. Maka verifikasi ini ada beberapa hal ya. Pertama adalah verifikasi akun personal. Akun personal, makanya nanti NIK itu harus terdaftar di akun kita dan namanya harus sama dengan nama KTP depan dan KTP belakang. Ketika kita verifikasi, nanti Google menerima hal itu, maka dia terima, maka iklan kita bisa dilanjutkan kembali. Tapi kalau teman-teman tidak mau verifikasi akun teman-teman sekalian, biasanya Google tidak akan melanjutkan iklan teman-teman sekalian dan dijeda. Oke, dan itu dijeda. Itu tidak ditangguhkan ya, tapi kalau lama-kelamaan itu bisa ditangguhkan. Oke, ini dijeda saja. Nah, ini verifikasi. Ada juga nanti verifikasi yang emang harus terdaftar di kantor pajak dan lain sebagainya. Nanti ada pembahasan kita di sini. Itu yang ketiga. Yang keempat, kenapa bisa ditangguhkan? Berikutnya adalah biasanya adalah teman-teman menjual produk-produk yang memang dilarang di Google. Ada nggak? Ada. Ya, ada beberapa produk yang memang dilarang sama Google. Contoh misalnya produk
Ya, mungkin teman-teman tahu produk-produk seperti ilegal di Indonesia itu tidak bisa. Ya, tidak bisa kita iklankan di Indonesia. Ya, contoh misalnya iklan judi, iklan Viagra itu juga tidak cocok teman-teman sekalian. Iklan aborsi, iklan santet, ya itu ilegal-ilegal biasanya seringnya tidak bisa keterima. Lantas kalau ada pertanyaan, buktinya teman saya bisa keterima. Nah, itu beda cerita lagi. Beda cerita kalau Google emang mempermasalahkan itu, tiba-tiba ada yang terima, itu bukan urusan kita teman-teman. Urusan kita adalah ya Google nggak menerima, ya sudah. Kita jangan beriklan itu gitu kan. Kenapa orang bisa keterima, nanti kita bedah gitu kan. Sama halnya ketika teman-teman masuk nonton bioskop harus pakai tiket gitu kan. Buktinya ada teman saya tanpa tiket bisa masuk, itu bukan urusan kita, berarti dia bohong kan begitu. Dia mengakal-ngakali. Saya tidak mengajari mengakal-ngakali teman-teman sekalian. Itu ya, itu yang keempat. Nah, ini iklan-iklan ilegal, iklan-iklan tidak sesuai itu biasanya ditolak oleh Google dan biasanya ditangguhkan ya. Itu yang keempat. Yang kelima, biasa ditangguhkan lagi adalah yang sering nih ya, ini sering adalah akun Google Ads ya pernah ditangguhkan oleh Google. Itu IP-nya akan terdata, akan kedetek oleh Google, IP-nya, WiFi-nya, perangkatnya, itu kedata oleh Google. Makanya kenapa kalau ada pertanyaan seperti ini, saya sudah bikin akun Google Ads mas, kena tangguh lagi. Besoknya saya bikin akun lagi mas, kena tangguh lagi. Langsung saya bilang, pada saat itu teleponnya, saya bilang, Bu, saya bilang gitu, Ibu mau bikin akun 100 kali pun itu 100 kalinya pasti kena tangguh. Kenapa? Karena produknya sama, websitenya sama, dan ditolak oleh Google. Satu, mau buat akun sampai 100 kali pun dianggap tidak akan diterima oleh Google. Ya, maka ini ditangguhkan terus. Maka solusinya gimana? Teman-teman pastikan selesaikan dulu ini, ya, baru bikin akun lagi. Saya pernah waktu meeting sama orang Google langsung, saya bilang, saya tanya seperti ini, tanya seperti ini. Dia bilang harus diselesaikan dulu masalah yang ini. Tidak bisa kita bikin akun lagi padahal masalahnya belum selesai. Makanya bikin akun baru itu bukan solusi, tapi itu justru membuat masalah baru. Oke ya, itu yang kelima teman-teman sekalian. Yang keenam, ini sering juga terjadi, yaitu pembayaran mencurigakan. Nah, ada beberapa hal pembayaran mencurigakan ini juga yang sering ditangguhkan. Contoh, misalnya teman-teman sekalian membayar Google pakai GoPay aja lah ya, tapi GoPay-nya ternyata belum di top up. Tapi teman-teman sudah top up di Google Ads. Nah, ini Google menganggap pembayaran mencurigakan. Atau teman-teman menggunakan kartu kredit dan kartu kreditnya itu connect di beberapa akun yang lain. Nah, ini juga tidak bisa. Kartu kredit itu satu akun, satu kartu kredit. Itu lebih baik seperti itu. Kalau GoPay boleh banyak-banyak seperti itu. Oke, saya rasa begini teman-teman sekalian. Coba nanti dicek lagi. Ya, kalau teman-teman menggunakan teknik yang benar, ya peraturan yang tepat, insya Allah tidak akan pernah terjadi namanya ditangguhkan. Ya, kalaupun ditangguhkan teman-teman merasa tidak ada masalah, laporkan balik aja. Bilang, ajukan banding, kami tidak merasa melakukan kesalahan. Ya, sampaikan seperti itu teman-teman sekalian. Sehingga nanti akan kembali akunnya. Begitu, semoga bermanfaat. Bagi teman-teman bertanya, silakan langsung aja bertanya di kolom komentar kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.